Oke, jumpa lagi ya dengan saya di Trik and Trik. Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana cara mencari frekuensi parabola secara lengkap. Nah, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan di-subscribe dulu sebelum kita mulai. Adapun kenapa saya membuat video seperti ini, karena saya melihat ya di grup banyak teman-teman yang masih kebingungan dalam mencari frekuensi parabola. Nah, padahal jika kalian mau berusaha sedikit saja, kalian akan mendapatkan update terbaru ya dari frekuensi parabola tersebut. Lalu bagaimana caranya? Simak video berikut. Oke, kita masuk ke browser. Kalian bisa menggunakan browser seperti Chrome, Opera Mini, UC Browser, dan lain-lain. Di sini, saya menggunakan browser Chrome bawaan dari smartphone saya. Kita ketikkan kata Linksat. Maka akan muncul seperti ini. Lalu, pilih linksat.com. Setelah itu, akan muncul seperti ini. Karena kita mau mencari transponder, kita fokus ke menu satelit. Dan pilih Asia karena negara kita berada di Asia. Nah, setelah itu, kita dihadapkan dengan tabel seperti ini. Ini adalah bujo derajat satelit atau posisi satelit. Ini adalah nama satelitnya. Dan ini adalah jenis LNB yang didukung oleh satelit tersebut. Di sini ada LNB C-band, LNB Ku-band, bahkan LNB C-band dan Ku-band sekaligus. Ada juga LNB S-band tentunya. Lalu bagaimana cara kita membedakan ketiga frekuensi LNB tersebut? Nanti akan saya jelaskan sembari video ini berjalan. Baiklah, saya ambil contoh tabel satelit Telkom 4. Baiklah, saya ambil tabel satelit Telkom 4 sebagai contoh. Alasan saya mengambil contoh satelit ini adalah karena satelit ini sangat familiar buat kita semua. Cara ini pun bisa kalian terapkan untuk semua satelit yang ada di tabel ini. Oke, kita fokus dulu ke satelit Telkom 4. Di sini, posisi satelit Telkom 4 berada di 108,2 derajat dan hanya bisa digunakan untuk LNB C-band. Atau bahasa gampangnya, hanya untuk parabola jaring saja. Kita klik Telkom 4 dan akan muncul tabel seperti ini. Pada bagian ini adalah bagian angka-angka yang menunjukkan frekuensinya. Dan pada bagian ini adalah bagian angka-angka yang menunjukkan simbol rate-nya. Pada bagian ini adalah logo channel atau siaran yang ingin kita cari frekuensi dan simbol rate-nya. Ini adalah nama channel atau nama siaran yang kita cari. Lalu ini adalah format siarannya. Apakah cuma berformat SD atau sudah berformat Full HD atau Full HD? Pada bagian encryption, ini adalah jenis acakan yang digunakan. Bisa pakai acakan BIS, bisa pakai acakan powerful, bisa pakai acakan video guard, dan lain-lain. Jika kosong, berarti channelnya atau siarannya tidak menggunakan acakan apapun. Pada contoh semua channel ini, frekuensinya adalah ini, dan simbol rate-nya adalah ini. Semua siaran ini masih berformat SD. Dan ini kosong berarti tayangannya free atau bebas acak. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya yaitu satelit SES 9.
Di satelit ini hanya mendukung LNB Ku-band atau hanya bisa digunakan pada parabola kecil. Baiklah, kita langsung masuk ke tabel satelit SES-9. Penjelasan dan cara membaca angka frekuensi dan simbol rate serta format TV-nya dan jenis acakannya sama seperti yang sudah saya jelaskan untuk satelit Telkom 4 tadi. Cuman yang membedakan adalah angka frekuensi yang ada di satelit Telkom 4 atau C-band dan satelit SES-9 atau Ku-band adalah jumlah angkanya. Jika di satelit Telkom 4 atau LNB C-band, jumlah angka pada frekuensinya ada 4. Sedangkan untuk di satelit SES-9 atau LNB Ku-band, jumlah angka pada frekuensinya ada 5. Jadi jelas ya, untuk frekuensi LNB C-band itu menggunakan 4 angka, dan untuk frekuensi LNB Ku-band itu menggunakan 5 angka. Oke, yang terakhir kita masuk ke contoh satelit SES-9. Di sini didukung oleh 2 LNB, yaitu LNB Ku-band dan LNB S-band. Karena untuk LNB Ku-band yang sudah saya bahas barusan, kita fokus ke LNB S-band. Baik LNB S-band ataupun LNB Ku-band itu sama-sama menggunakan parabola kecil. Walaupun untuk LNB Ku-band juga bisa digunakan pada parabola besar dan parabola jaring. Beda LNB Ku-band dan LNB S-band seperti ini. Baiklah, kita langsung masuk ke tabel satelit SES-7. Kita fokus ke frekuensi LNB S-band aja ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, cara baca frekuensi, simbol rate, format siaran, dan jenis acakan sama seperti sebelumnya. Untuk frekuensi S-band itu sama dengan frekuensi C-band, yaitu menggunakan 4 angka juga. Oke, jadi itulah penjelasan dari saya. Jika kalian suka dengan tayangan ini, jangan lupa subscribe channel ini. Dan jangan lupa hidupkan tanda lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari saya setiap hari Senin dan hari Jumat jam 8 malam. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam trik and trik.